Selamat datang di Home Pimpa Podcast. Kok night? Di podcast hari ini Selamat Selamat ulang gua tebak. tahun. es krim mochi. betul. Enak tuh. Enak banget. Enak banget Apa itu tuh. topiknya? Hari ini topik Jadi- kita tentang apa, Jadi gini, Bang? kemarin kan kita ngebahas tentang Insecure. insekuritas. Insecure. Insekuritas ditebang anjing jadinya. Tentang insecure kan. Sekarang kita ngomongin tentang apakah lu pada udah bisa mencintai Dirinya. sendiri Oh, bukan dirinya. dengan segala insecurean lu gitu loh ibarat. Iya gak sih? Atau mungkin lu gimana sih belajar? Ya pokoknya tentang mencintai diri sendiri lah jatuhnya. Apakah kalian sudah Self-love tuh gak sih lu? mencintai diri sendiri? Gue sangat. Tapi iya sih. Topiknya kelar apa sih dong? Dia kelihatan sama mencintai dirinya sendiri itu dari gini. Kalau dulu gue perhatiin nih setiap kali dia lagi open cam atau apa gitu dia suka, gue ganteng banget. Itu kita Home Pimpa begitu awal-awal, Bro. Betul bro. Gue enggak. Semuanya nggak gue doang, semuanya. Nggak gua doang. Nah, tadi kan Bang bilang gimana caranya mencintai diri sendiri. Itu yang gue sama Bang lakuin, itu salah satu cara mencintai diri sendiri dengan muji diri sendiri di kamera, di kaca. Betul. Itu salah satunya. Kayak gue ganteng banget. Itu membuat lo kayak jadi semangat buat ngelakuin sesuatu gitu di hari itu. Dan pede gitu jadinya. Betul. Walaupun ya sebenarnya gue insecure sama hidung gue insecure sama kepala gue yang terlalu besar. Cuma itu kayak mengangkat mood gue untuk Jing, gue ganteng banget loh Betul. hari ini. Kayak gitu loh. Ngerti Karena- gak lo? Nih percaya atau gak percaya itu adalah afirmatif positif. Anjir keren banget bahasa gue. Anjir. Iya, Di bawah betul. alam sadar lu, kalau lu mempositifkan kayak walaupun lu lagi gimana muka tapi lu bilang anjir gue ganteng banget. Di bawah alam sadar lu kayak oke gue harus lakukan yang terbaik hari ini karena gue ganteng. Gitu kayak misalnya lu lagi jatuh ketiban tangga, lagi sial gitu. Nah, lu harus afirmatif positif di otak lu gitu. Nah, enggak apa-apa, nanti gue dapet yang lebih kok. Nah, itu sama kayak kita ngomong ke kamera, gue ganteng banget. Itu di bawah alam sadar kita jadi kayak aku ganteng. Padahal mah orang yang ganteng banyak yang lebih ganteng gitu. Banyak, Cuma anjing gue ganteng banget hari ini. Betul. Tapi gue rasa kita bertiga udah sangat love yourself sih. Love myself, enggak sih? So, yo Oh iya, Eminem, iya. love yourself. Iya. Yo. Itu lose yourself. Oh salah. Gue gak tahu ya. Gue saking sukanya sama diri gue pajang muka gue. Bambang juga lebih gila lagi di mosped. Iya, Mana mosped Di itu? mosped. Nah, Udah dipakai sama ponakan gue dari depan. Ponakan gue yang tiap hari ngeliatin muka gue yang ada. Jadi lu gimana Kyong? Lu ada ini nggak? Kalau misalkan kayak gue sama Igo kan sempat ada kondisi di mana kita anjing gue ganteng banget hari ini bro kayak gitu loh. Lu ada nggak? Ada sih. Biasanya itu kondisi pada saat setelah gua selesai mandi. apa? Biasanya nyisir, pakai pomade gua udah selesai. Oke. Gua udah siap tempur. Nah, gitu. Udah Udah merasa siap tempur. udah siap tempur nih, udah siap menghadapi Heeh. dunia. Ah, gitu. Itu dia pada saat momen gua tapi gua nggak pernah nunjukin kalau gua ganteng banget di depan kamera dan dilihat orang gitu. Itu aja. Nggak mau mencoba kah? Coba dong. Coba dong. Gua ganteng banget. Nah, Itu bagus. gimana? bagus. Perasaan lu gimana setelah lu ngucapin kayak gitu? Narsis gitu, ada perasaan narsis sama najis. Tapi narsis tuh- gua entar Itu Ini apa lagi, sebenarnya. Bang? Itu apa lagi tuh? Lu makan apa lagi tuh? Tadi gue liat lu makan Bakmi, itu ada sumpit. betul. Gue liat sumpitnya anjing. apa? Tadi perasaan lu makan dah tadi. Tadi bukan makan, tadi itu minum es kelapa.
Sebelum itu ada lagi tuh yang lu suap. Oh, pisang goreng. Pisang goreng mah snack. Kan udah dibahas di yang waktu itu kan. Di Iya kan, podcast Kak? kita waktu itu. Kalian jangan lupa nonton podcast kita Betul. waktu itu. Makanan berat atau ringan? Betul. Makan guys. Oke, lanjut. Jadi pengen pesen makan juga. Kayak apa ya? Tadi bahasnya sampai mana sih kita? Ganteng banget di depan kamera. Ya kayak di depan kamera ganteng lu ngomong itu kan. Lu ada perasaan gimana gak Kyong? Selain narsis. Belum berasa apa-apa sih, cuman kayak mungkin apresiasi terhadap diri sendiri kali ya. Biarpun semua orang ngatain lu jelek, tapi gue sama diri gue sendiri, gue sayang sama diri gue sendiri gitu loh. Nggak bakal iya. ada orang lain yang mau ngatain lu ganteng kecuali diri lu sendiri. Iya. Nih, Co- ini juga sering gue praktekkan. Kaca di kamar gue tuh cukup besar ya. Jadi gue tuh sering kayak bergaya-gaya depan kaca gitu loh. Itu untuk membangun mood gue, apa ya? Kayak lu keren gitu loh. Saking gue sayang sama diri gue dan gue mencintai diri gue cukup berlebihan ya. Nih, love yourself itu kan confidence. Kebalikan dari insecure kan. Nah, Betul. gue tuh overconfidence. Gue merasanya tuh kadang gue suka kayak berlebihan gitu. Gue kayak depan kaca gitu kayak lu keren banget, lu orang paling keren di dunia gitu gue kan. kayak gitu gue. Tapi itu Overconfidence yang jadinya. apa ya? Yang gue juga ngelakukan hal kayak gitu. Iya kan? Kayak weh, padahal nih kayak gini. Lu tahu gue gendut. Semua orang tahu gue gendut besar. Perut gue nggak rata, nggak six pack. Iya. Tapi gue di kamera sering kayak, weh, anjay. Weh, ganteng Iya banget. itu gue pernah Itu tuh. gue sering lakukan tuh. Nah, Walaupun gue tahu gue gede, gue besar, tapi gue ganteng bro. Weh, Iya di kamar gue. Lu lihat tuh otot perut gue bro. iya. Tuh itu Padahal betul. Anjay. Gue sering juga nyanyi kan gue ada mic-mican ya, kayak nyanyi gitu so konser gitu loh, kayak nyanyi itu sering gue, karena gue sayang sama diri gue, padahal suara gue nggak bagus banget itu, gue sayang sama diri gue aja gitu, saking terlalu confidence jadi gitu, jadi nggak jelas. Tuh. Enak banget tuh, Tapi- Mi. Apa Kyong? Ya, Enak banget tuh, Mi. Gue gagal Ya, tapi- fokus nih sumpah. tapi ya kayak emang ini makan nih jadi malah kita hilang fokus ya. Iya, mending lu jangan makan deh. Ya ini gue ya mending gue Tapi gue nungguin rasa nanti ya deh. di pekerjaan kita ya, confidence tuh sangat Penting. dibutuhkan sih. Harus. Penting banget itu. Enggak di kita doang gak sih kayak Iya, di bener-bener. semuanya. Di semuanya. Di semua pekerjaan tuh lu harus Confidence. Lu Ya, harus pede. Misalnya nih kalau kalian nggak confidence ya, kalian ngomong Gue- pas Gue jadi teringat saat ini, lanjut dulu deh. Ntar gue ceritain. ini misalnya pas kalian lagi meeting, kalian menyampaikan ide kalian terus ngomongnya geter gitu, itu sama klien kalian bisa kalian di cancel langsung. Ngapain lu presentasi depan gua kalau lu ngomongnya geter gitu? Lu berarti nggak yakin sama produk lu yang lu mau presentasiin ke klien gitu. Itu Betul. salah satunya di bisnis gitu, harus yakin gitu. Oke, sepenting itu percaya diri. Apa Kyong? Enggak, tadi gue cuma ketawa aja teringat gitu sama tukang overconfidence. Apa? Jadi temen-temen gue pergi ke bengkel mobil. Pak, ini rusak ininya Pak, bisa perbaiki Pak? Bisa Pak. Yang ini juga bempernya juga bisa diperbaiki Pak? Bisa Pak, semua bisa. Ternyata pada ujungnya nggak ada yang bisa dikerjakan. Dia sangat percaya diri kalau dia bisa memperbaiki semuanya. Ujung-ujungnya, mohon maaf Pak, ternyata di luar kemampuan saya Pak. Gue jadi Nah, ngakak. kalau itu beda tuh. Gitu. Tapi Gua itu iya dulu. dia nggak menyadari kemampuannya dia sendiri sebatas apa, coy. Ya semuanya bisa dia.
Ya tapi dia nggak sadar kemampuannya kan. Iya. Iya. Kalau lu kan pasti lu mungkin tahu, oh kemampuan gue tuh sampai sini. Kalau udah yang lebih, oh tunggu, mungkin gue akan belajarin dulu. Mungkin lu akan ngomong kayak gitu kan? Enggak Bang. Gue enggak. Gue selalu bisa. Ditanya apa gue bisa. Bener-bener bisa. Ya tapi selama ini enggak ini ya, enggak ada yang kayak gitu. Enggak ada yang kayak gitu kasusnya. Jadi bener-bener pas gue sebenarnya belum bisa. Pas ditawarin hal baru, gue selalu bilang bisa. Nah pas gue udah bilang bisa, besoknya atau malamnya nih, gue langsung belajarin itu hal yang ditanya gitu loh. Langsung gue iya bisa. Gue pelajarin, jadi bener-bener nggak mau mengecewakan gitu loh, karena gue udah bilang bisa. Tuh. Jadi ya mungkin karena saking percaya dirinya ya memang jadinya apa-apa tuh bisa dulu gitu. Oke, gue ambil makanan bentar. Oke, kita lanjut lagi. Back to topic. Dah. Siapa yang bisa back to topic kalau misalnya lu dihadepin sama yang kayak gini? Itu apa tuh? Nasi pakai ayam. tempe, pakai kulit, pakai kol goreng, pakai ayam, pakai kremesan, pakai sambel bawang. Beuh. Beuh. Gecol banget Ronde dah. kedua. Anjim. Weh, apa balik lagi ke topik ini konten nih. Apa nih? Oke, balik ke topik. Jadi kan terakhir kan. Terakhir lu ngusuk-ngusuk mata. Oke, jadi ini kan kita kan masih belum kelar ya sudah ngebahas self love-nya ya. Tapi self love itu kan bukan hanya dari confidence doang kan, kayak gitu kan maksudnya lu. Tapi lu juga menerima diri lu apa adanya. Betul. Segala kekurangan, segala kelebihan itu termasuk self love. Betul. Kekurangan lu tuh penting banget itu. Nah, apa yang kurang dari lu yang gue kurang banget nih. Tapi lu akhirnya memaklumi. Ada gak sih cerita di mana lu pas lu lagi kelihatan tuh kurangnya tuh ya, dan lu membantah, lu benci dengan lu, sampai akhirnya jalan cerita lu bisa self love sama diri lu. Ada gak lu cerita kayak gitu? Saya. Kebodohan saya. Silakan jawab. Kebodohan saya itu saya sangat insecure, saya sangat malu karena saya bodoh. Tapi karena saya self love, kebodohan saya itu menghasilkan uang jadinya. Duh. Enggak, lebih ke menceritakan gininya lo, kayak Akhirnya lu gimana berdamai. akhirnya lu damai dengan diri lu sendiri tentang kebodohan lu itu. gitu. Gue kayak yaudah lu sadar gue, lu tuh goblok, lu sadar lu goblok, jangan mencoba jadi pintar. Yaudah gue, gimana kalau misalnya gobloknya gue ceritakan ke orang dan orang tertawa dengan gobloknya gue, gitu loh. Jadi kayak, oh ternyata banyak yang terhibur dengan gobloknya gue. Ya udah gue goblok seterusnya aja. Dan akhirnya karena kegoblokan itu jadi gue jadi belajar banyak hal gitu loh. Oh ternyata goblok di akademis gini nggak selalu goblok di dunia. Jadi gue malah kayak pede sendiri karena gobloknya gue. Aneh sebenarnya itu. Tapi karena goblok itu karena mungkin ini ya, gue di saat itu dikucilkan ya. Itu cukup buat gue kayak kenapa sih gue goblok gitu loh. Cuma lama-lama pas gue menceritakan ke orang malah ketawa ya denger gue dikucilkan. Jadi kayak keresahan gue bikin orang ketawa. Nah jadi gue ngerasa oh seneng ya orang ketawa dengan itu. Jadi gue jadi semangat sendiri. Udah gak apa-apa deh gue ceritainnya kalau gue tuh goblok gitu. Karena gue bercerita ke orang dan orang responnya positif, ketawa sama cerita gue. Jadi damai lu karena reaksi orang yang positif gitu ya. Tuh. Makan. Lu ada gak, Kyong? Gue sih belum ada ya. Soalnya gue dari dulu termasuk orang yang lumayan percaya diri ya. Ada sih kayak misalnya kayak badan gue yang gemuk gitu. Awalnya gue juga pasti, aduh ngapa sih lu gendut banget. Lu kan malu dilihat orang gitu. Tapi pada akhirnya ya gue ngerasa dari komentar positif orang juga yang bilang bahwa lu lebih good looking pada saat lu berisi gitu. Dan ini gue alamin pada saat gue streaming gitu. Gue ada sempat naro foto gue yang sebelum gue gendut, yang dulu sama yang sekarang gitu. Komen positif dari mereka bikin, iya lu cocok bang, badan lu emang gede gitu emang cocok dan bagus gitu. Di situ gue mulai ngerasa, oh
orang aja bisa mencintai gue apa adanya. Kenapa gue nggak bisa mencintai diri gue apa adanya gitu loh. Ya gue memang gendut. Gue memang ada keinginan untuk kurus. Tapi hobi makan gimana dong? Karena pada faktanya sebenci-bencinya orang yang benci sama lu, pasti bakal ada aja juga yang mencintai lu kan. Betul. Lu nggak akan bisa dengar semua orang intinya. Pasti akan di seluruh dunia tuh pasti akan ada pro dan kontra. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Kalau lu ikutin, lu bakal ketarik-tarik kayak yoyo jadinya. Nggak akan bisa diikutin semua orang. Ya lu harus belajar. Kalau lu mau mencintai diri lu sendiri ya apa adanya gitu loh. Mencari orang yang mencintai lu apa adanya juga. Tapi bagaimana tanggapan lu tentang kayak gini? Kayak orang insecure sama let's say mukanya. Ya. Terus mereka operasi plastik. Hmm. Itu lu bilang akhirnya setelah mereka operasi plastik, mereka suka sama wajahnya. Hmm. Itu termasuk self love atau gimana? Kalau gue bilang sih bisa termasuk iya dan tidak. Karena dia baru self love-nya pada saat dia sudah mengubah penampilannya sesuai yang dia mau. Kalau sebelum dia mengoperasi itu berarti dia membenci diri sendiri, dia tidak self love. Jadi itu jawaban itu antara iya dan tidak menurut gue. Karena pada saat dia belum operasi dia pasti benci banget sama diri dia sendiri. Aduh hidung gue, ya contoh deh kasus lu gitu. Aduh hidung gue jelek banget. Gue nggak suka lihat hidung ini, gue benci banget sama diri gue, bahkan ditutupin gitu. Tapi dengan dioperasi berarti dia sayang sama dirinya dong. Nah setelah dioperasi dia baru jadi sayang sama diri dia gitu loh. Cuma ya, yang sekarang gue bingung tuh adalah self love itu kan pada dasarnya mencintai diri lu apa adanya. Itu kan yang sudah dibikin adanya gitu loh. Baru dia cintai diri dia gitu loh. Nah ini masih bingung nih gue nih. Apakah itu termasuk, makanya gue bilang antara iya dan tidak gitu loh. Menurut lu gimana Goy? Kalau apa adanya iya bener. Tapi kalau misalnya ambil perspektifnya dari orang yang operasi itu, misalnya gini, karena dia saking sayang sama dirinya, dia mau memperbaiki dirinya lebih baik lagi dengan cara operasi. Nah itu bener juga kan? Bener juga. Nah makanya tapi menyalahi konsep yang mencintai diri apa adanya gitu loh. Enggak, kalau yang kayak gitu kan kita, makanya gue bilang perspektifnya dari kita jadi orang itu dulu. Kalau lu jadi orang itu, perspektif lu bukan ke apa adanya, tapi gue sayang sama diri gue mau yang terbaik buat diri gue. Ya gue operasi hidung gue. Jadi nggak ada yang salah bener. Tapi lu perspektifnya beda perspektif doang. Ya. Dia jadi tidak bisa menyalah, benar dong. Dia tidak menyalahkan hal itu. Bisa tidak, bisa iya dong. Berarti bener kan? Kan pandangan orang lain lagi. Kalau pandangan dari dia, iya saya self love. Pandangan orang lain bisa tidak, bisa iya. Betul. Itu loh. Kalau menurut lu gimana Bang? Enggak, Bang dulu Bang. Ada ini enggak Bang? Bentuk self love di diri lu. Bentuk self love di diri gue. Ada sih. Gue bener-bener apa ya? Gue puas dengan gue yang sekarang. Kondisi fisik gue yang sekarang. Kalau bisa lebih bagus lagi, ya pelan-pelan gue akan olahraga untuk menjadi the best versionnya gue yang kurus gitu loh. Cuma kalau untuk gue yang sekarang, gue tidak malu dengan gue yang sekarang. Dengan gue yang gendut, dengan tete gue yang gede walaupun sedikit insecure, dengan hidung gue yang menurut gue gede. Men, gue ganteng di kamera men. Kayak gitu loh. Gue pede. Kenapa gue bisa menyadari ini? Karena apa ya? Gue melihat juga banyak anjing. Banyak orang apa yang nggak seberuntung gue gitu loh. Iya. Kayak gitu. Ya maksud dari sisi situnya kayak gue menyadari aja gitu, anjing gue masih untung. Anjing gue gendut karena gue masih bisa makan nasi yang banyak. Keren. Betul. Anjing rambut gue nggak botak, masih maksudnya
botak yang ini ya, botak yang apa? Yang emang receding hairline apa sih ngomongnya? Yang emang entarnya bakal botak. Gue enggak nih, masih belum nih kayak gitu loh. Gue masih punya rambut. Hidung gue masih bisa mencium. Kayak bersyukur yang kecil-kecil jadi kayak anjing gue ganteng banget nih. Bentar ya guys. Gue ambil makanan. Oh ya udah, lu ambil makanan, gue ambil minum. Oke, Kunto akan lihat gue lagi makan. Kan kita mencintai diri sendiri, makanya kita makan. Betul. Apalagi self love yang kita lakukan ya. Ini contohnya Masuk. nih. Meskipun udah gemuk, tapi gue mencintai kebutuhan dari tubuh gue. Gue butuh makan. Ya kalau gue lebih ke ngebahas yang tadi, kalau gue lebih ke situ sih. Kenapa gue mencintai diri gue sendiri? Karena banyak orang yang nggak segue, Beruntung, nggak seberuntung kita. nggak seberuntung gue juga gitu. Kita yang masih bisa nonton sekarang, masih bisa mendengarin kita masih podcast, kita tuh harus bersyukur sebetulnya. Masih banyak saudara-saudara kita yang belum bisa merasakan apa yang kita rasakan. Ya dong. Betul. Betul. Lu malu sama badan lu yang gemuk. Banyak Ada orang yang orang ingin gemuk yang- kayak lu. Ada orang yang mau makan juga nggak bisa. That's right. That's Gue cool. karena kayak gitu. Gue karena gitu ya makanya anjing ya ini gue gitu loh. Ini yang gue terima, gue syukuri, gue iniin. Yang berujung pada ya akhirnya ya this is me. This is you. Tapi dari semua ini nih sebenarnya self love ini deket sama kata bersyukur sebetulnya. Kalau kamu nggak pernah bersyukur atas apa yang kamu pernah dapatkan, lu belum bisa self love. Ya, Bersyukur Menurut hal yang mudah. Bersyukur. Tapi Jarang. bersyukur hal yang susah walaupun terlihat mudah. Ya, Bersyukur tuh susahnya bukan main. Benar-benar susah. Susah. Gue sampai sekarang juga kadang-kadang kayak dapat A, kayaknya gue bisa dapat A+ deh. Padahal A udah lebih dari cukup gitu. Nah itu memang sifat dasar manusia greedy guys, nggak bisa dipungkiri. ya Itu udah sifat dasar manusia. Siapapun itu punya sifat greedy. Nah gimana cara kita menekan greedy kita sampai bisa ya segini cukup deh. Gitu. Nah itu gue masih kayak kadang-kadang kayak gitu tuh. Dapat A gue pengennya A+. Ntar guys ya, cuci tangan dulu. Maaf Gunto. ya udah gue koese dulu. Maaf Kunto. Teman kita Sampai sudah mana kita? kembali nggak tahu deh ini episode yang ini cutnya dan aktivitas kita sih cukup banyak ya. iya. Nah, Kita- gue punya ini nih. Apa Gue nih? punya, kan tadi kita ngomongin tentang self love-nya nih. Mhm. Tentu saja kalau kita ngomongin self love nggak jauh itu ada namanya self reward. Mhm. Apa yang kalian reward buat diri kalian? Karena kan kalau udah self love, lu akan nge-reward diri lu dengan sesuatu. Enggak. Apa Enggak juga sih. Self Ya reward juga sih. itu diberikan ketika ada achievement bukan self love. Betul. kalau lu? Sama. Iya. Kalau gue Kebanyakan kalau orang self sih- love udah enggak. Kebanyakan orang sih achievement ya Kyong ya. Baru dapat self rewardnya. Soalnya kalau cuma self love lu dapat self reward, gua rasa itu namanya hedonisme. Setiap Jadinya gue hedon. mencintai diri, kalau gue mencintai diri terus menerus, berarti gue selalu mendapatkan, Bukan selalu bukan membeli sesuatu dong. bukan setiap saat ya. Maksudnya tuh selama kalian ya udah kira-kira apa sih yang ya mungkin satu nggak mesti tiap kali lu cintai diri lu beli sesuatu enggak. Tapi selama Ada. ini nih pernah nggak ada kalian memberikan sesuatu untuk diri sendiri? Karena menurut Ada. gue gini ya Kyong, menurut gue gini ya Kyong, self reward itu sendiri adalah self love. Maksud gue ya gini, self love itu adalah self reward gue untuk diri gue sendiri. Ya. Berarti termasuk dalam self love dong. Enggak. Enggak. Jadi misalkan nih, gue menggapai sesuatu, ya self rewardnya gue ya gue mencintai diri gue sendiri. Gue harus lebih mencintai diri gue sendiri dari ya pada yang sekarang ya gitu loh. Ya. Karena self reward itu achievement. Lu
kalau cuma self love gue rasa nggak bisa gitu loh. Kayak gue self reward sering. Beberapa kali nggak sering. Itu karena mencapai achievement, bukan karena gue sayang sama diri gue. Kalau gue gue selalu sayang sama diri gue soalnya. Jadi ya self reward tuh karena lu ya achievement sih. Kayak lu Ya Kyong. kalau gue bilangnya, sorry gue potong dulu. Kayak contohnya dalam kasus yang Bambang angkat tadi deh, yang operasi wajah ke Korea. Dia mereward dirinya sendiri dengan memperbaiki hidungnya. Apakah itu termasuk? Itu namanya self love, bukan self reward. Self reward tuh lebih ke kayak gini, Kyong. Misal dia abis juara 1 apa? Self rewardnya ya operasi, misalkan kayak gitu tuh. Tuh. Untuk menambah self love, ya. Itu beda Kyong. Lu nggak mungkin menghadiahi diri lu kalau lu nggak mencapai sesuatu. Makanya gue bilang kalau cuma kayak gitu itu namanya hedon. Kayak nih, anak gue juara 1, gue beliin mobil. Atau misalnya enggak deh, itu hadiah ya. Reward kan, nah itu contohnya reward tuh, karena dia juara 1. Reward hadiah. Nah, kalau misalnya nanti dia sudah terbiasa kayak gitu, dia akan terbiasa dengan cara didik seperti itu. Ketika bisnis dia nanti menyentuh omset 1 triliun, gue mau self reward gue beliin diri gue rumah. Karena sudah terbiasa dengan reward yang ada dapat kalau dari achievement. Nah itu namanya self reward gitu, kayak gitu. Gue kemarin terakhir gue self reward apa ya? Contoh makan sushi. Karena gue ngerasa gue hari ini poopnya cuma 5 kali, nggak kayak biasa. Achievement buat gue. Itu self reward. Itu. Tapi gua nggak tahu ini ya. Tapi kalau gua baca dari beberapa artikel, self reward dan ini tuh bisa bervariasi sebenarnya antara orang-orang. Ini subjektif sebetulnya. Ada orang yang ngerasa dia mencintai, yang seperti lu bilang tadi, hedon. Itu ya kita tidak bisa mengkoreksi orang juga. Memang cara dia self love dengan dia men-self reward diri dia sendiri. Itu ada. Jadi kalau menurut gua pernah baca di beberapa artikel yang lu bilang hedon itu pendapat lu. Dari bagi sudut pandang mereka, enggak. Itu bentuk self love mereka gitu loh. Ada orang kayak gitu, setiap kali dia ngerasa gue ganteng banget, gue beli pomade baru atau apa gitu. Iya, itu setuju. Gue setuju. Tapi Iya, itu subjektif. Iya, gue setuju sama yang maksud. Nah, namanya itu bukan self reward. Kalau kayak gitu namanya bukan self, namanya ya cuma kayak gue sayang sama diri gue. Itu self love, tapi bukan self reward. Kayak gue ganteng banget nih, karena gue ganteng, gue ngerasa lagi ganteng, yaudah gue beli pomade. Nah itu self love tuh. Beda konteks sih kalau sama self reward deh. Reward dari bahasanya udah reward. Ya hadiah. Iya, hadiah. Berbeda. Dan karena lu demen sama diri lu sendiri, lu menghadiahi diri lu, namanya juga hadiah harus yang heboh dong. Gak mungkin lu hadiah. Gak mesti. Kayak tadi Igoy, dia gak pup 6 hari, dia cuma makan sushi. Gak heboh-heboh. Ya maksudnya ya heboh. Itu maksudnya reward Kyong. Beda, yang lu maksud tuh self love Kyong. Iya maksud gue tuh tadi tuh gini loh. Mungkin ini perbedaan istilah atau apa ya, gue gak tahu lu orang ini. Cuman gue pernah baca seperti itu. Jadi ya, gue juga pernah baca seperti itu. Gue nggak memperdebatkan masalahnya. Oke, mungkin istilahnya bagi kalian nggak seperti itu. Tapi yang gue baca itu dari artikelnya itu dituliskan seperti itu. Gue nggak pengen memperdebatkan masalah ya itu self love atau self reward. Yang jelas dia menghadiahi dirinya lah gitu istilahnya. Iya, nah itu makanya kalau itu bentuk iya gue self setuju. love juga, iya. Itu self love, gitu tapi nggak dibilang self reward. Jadi biar yang nonton nggak salah kaprah nih. Kita podcast soalnya nih. Jadi yang nonton kan mendengar ya. Jadi biar penonton tuh nggak bingung. Setiap podcast pasti harus ada di garis bawahi kayak ya ini yang bener ini. Self love itu bisa kayak ada teman-temanku juga banyak self love. Setiap iPhone keluar yang baru, dia selalu beli. Bukan untuk menghadiahi dirinya ya, bukan karena kayak gue mencapai achievement apa gitu, enggak. Dia sayang sama dirinya, pengen selalu up to date dengan iPhone. Itu self love dia ada. Memanjakan dirinya dengan uang ada.
tapi bukan self reward. Itu. Jadi ini dulu nih guys, biar nggak salah Nah, nih. di garis Maksud bawahi Takyong. deh, di garis bawahi deh. Maksud gue Tuh. itu tadi. Ya, jadi Gue beda dengan self ngomongnya reward. Self reward kalian cari di Google deh. Itu juga lagi topik kan di Jaksel. Apa-apa Ya, self reward, apa-apa self reward. Sebenarnya self reward Ibarat tuh kayak gini ya. Jajan itu bentuk bagian dari self love. Mau lu jajan apapun gitu kan. ya, itu betul. Itu. Banyak kok teman-teman, gue rasa teman-teman kalian juga banyak. Teman gue sih ada ya. Setiap iPhone keluarin dia tuh kayak Apple addict gitu loh. Nah, dia merasa kayak gue sayang sama diri gue ya, gue harus semua produknya Apple gitu. Itu ada banyak yang kayak gitu, atau yang barang-barang gak penting dibeli karena untuk suka sama dirinya, self love gitu, ada. Tapi kalau yang udah kayak gitu biasa self reward tuh ngeri. Ngeri. Kalau dia self love-nya dia Apple produk, self reward tuh ngeri. Bisa Apartemen. mobil, bisa Iya. apa. Itu baru self reward, Kyong. Tuh. Ya oke. Kita garis bawahi tadi bahwa yang gue maksud tadi bukan self reward berarti. Masih masuk, tapi benar kan topik gue tuh masih itu termasuk self love juga, menghadiahi Menghadiahi diri dirinya sendiri. Iya, betul. dengan barang. Nah, yang gue pengen gue tanya tuh apa sih yang pernah self love kalian yang bentuknya kayak gitu, pernah nggak? Ada nggak? Yang bentuknya apa maksudnya? Maksudnya bentuknya Ya, kayak gitu tuh hadiah- bentuknya hadiah. membeli sesuatu gitu. Bisa kayak tadi misalnya pergi makan sushi, bisa lu beli handphone baru, bisa lu ya apa aja terbentuk self love lu yang pernah mungkin di lebih generalnya lu beli lah gitu istilahnya. Ya ada sih. Ada sih. Splurging kalau gue. Apa tuh splurging? Gue splurging di PC. Oh. Apa tuh? Gue splurging tuh ibarat apa ya? Lu menghambur-hamburkan uang. Splurging tuh menghambur-hamburkan uang. Ibarat gue menghamburkan uang di barang-barang yang gue suka ya karena gue suka gitu loh. Ya berarti contoh kayak kemarin Oculus Quest 2 lu itu Oculus termasuk Quest 2 gue terus splurging. nyetir. Gue emang demen nyetir gitu loh. Kayak gitu. Nah ini gue lebih ke situ sih, self love. Ya salah satu bentuk self love gak sih kalau gue bilang gue splurging Iya. nih. Iya, salah Gue satu splurging bentuk di hal dari yang gue self love. suka gitu. Iya. Itu self love. Ya, self love juga itu. Lu ada nggak, Kyong? Kalau gue ya kemarin yang gue beli motor itu, motor gue yang gue pakai buat konten itu termasuk splurging juga intinya. Tapi memang gue emang pakai buat transportasi. Terus karena gue mencintai diri gue sendiri, ya gue beli motor kemarin itu Itu motor yang udah gue jual. Motor Moge apa sih sih? ya, motor mahal ya, Kyong ya. Nggak mahal-mahal apa ya? banget. Motor Tapi Benelli semurah-murahnya yang- Moge. Ya kan semurah-murahnya Moge mah puluhan dong. Iya. Udah gue jual lagi tapi Motor Cuan. apa tadi? Benelli ya puluhan. Enggak, kalau Kayak- motor kayak gitu dijual tuh cuan ya, Kyong. Enggak. Lah, Kan itu bukan motor Cina. motor-motor. Beda kalau Harley iya cuan. Tapi kan motor ini Harley-Harleyan lah kita bilang. Bentuknya kayak Harley, tapi bukan Harley. Tapi bukan Harley. Oh. Ya. Jadi harganya nggak sekuat Harley. Enggak kuat. Karena itu tetapnya motor Cina. Gitu loh. Gue pengen Gua- punya motor dah. Lah, Lu udah lu ada naik kan? motor, lu belajar dulu deh. Iya, maksudnya gue gak bisa naik motor, cowok. Dia nggak bisa naik motor. Enggak, bentar. Pasti ke Bali lu nyetir deh. Ya, Nyetir motor. lu lihat cara gue nyetir. Gue hampir nabrak Itu ibu-ibu, yang bapak-bapak. waktu nyetir dia kan? Dia Gua- dia. Yang waktu di Bali. Tapi kemungkinan kecelakaannya tinggi banget. Enggak, yang ngebonceng Akyong lu ya gue. Enggak, enggak. Akyong yang ngebonceng Gua Igo yang ya? bonceng dia. Gua Aku yang bonceng gua dia. lah. Oh, Akyong oh Gua- iya. Yang Gue gak yang bisa. kita orang Pokoknya ngakak. gue ingatnya lu berdua ketawain gue anjing. Iya, Itu goblok doang gua banget. ingat. Gua panggil gue kan, gue. Lihat deh gue. Dia badannya gede banget, motornya kecil banget. Kayak lihat beruang sirkus. Oke, back to topic self love lagi. Apalagi bingung juga gue. Kayaknya udah ya. Ini Ya video itu udah bentuk cut-cut cukup banyak. itu bentuk terakhir dari self love-nya mungkin ya splurging tadi kayak Bambang bilang sih. Lu ada nggak pernah nggak sebelum ditutup topiknya? Gua. Ya. Mungkin kalau di gua tato kali kalau ngomonginnya self love ke uang ya. Mungkin ya. Ya Gua itu willing hadiah yang to lu pay cukup mahal loh tato gue. Cuma gue nggak merasa nyesek, gue nggak ngerasa kayak rugi gitu. Gue sayang sama diri gue. Kan tato di badan sakit, tapi gue masih terus kan.
Nah gue itu self love mungkin itu gue. Terus lu disakitin dan harga yang lu keluarkan tuh nggak murah. Tuh, jadi gue mungkin ya kalau yang ngomong splurging, gue tato di hidup gue. Terus gue bayar. Yang Dan sekarang nggak gimana banget. Apa? Dan itu menjadi bahannya kemarin insecure lu juga tuh. Tato lu. Iya makanya. Makanya nonton ya video kemarin ya. Iya. nah pertanyaan yang sebenarnya nih apa ya? Planning bisa di-planningin gak sih tuh self love kayak gitu tuh? Maksudnya Kalau- Kayak gini kan self love ya. Kita kalau ngomongin self love yang dalam dunia materi yang kayak tadi kan kita membelanjakan sesuatu gitu kan. Ah, Sedangkan ketika lu berkeluarga dan lu punya anak, kan prioritasnya udah berubah nih karena lu nih. ah. Self love lu akan berubah kan tentunya kan. Iya enggak? Apa enggak? Gue bisa jawab sebenarnya, tapi ini sebenarnya jawaban gue nggak Susah. mungkin semua orang sama ya. Nih, karena gue udah punya anak, gue bisa jawab begini. Memang prioritas gue ke anak gue. Tapi makanya kalau gue sering kayak namanya tiba-tiba gue jalan-jalan ke puncak cuma sama bini gue berdua. Me time kayak gitu. Nah, self love-nya lebih ke itu, tapi semua orang beda. Kenapa gue masih harus kayak gitu? Masih yuk kita pacaran, yuk kita balik ke jiwa muda kita gitu. Karena pertama, jangan sampai karena anak lu membebani diri lu jadi orang tua. Menurut gue tuh lu terlalu kolot aja kalau kayak gitu. Jadi lu tetap anggap lu gak usah punya anak, tapi lu punya anak. Nah itu yang gue sama bini gue praktekkan gitu. Jalanin. Iya, jadi itu bentuk self love tuh. Gue sayang sama diri gue, bini gue sayang sama dirinya sendiri. Dengan cara kita titip dulu ke orang tua kita, anak kita. Kita berdua jalan-jalan. Ya itu sangat amat seneng gitu loh. Kayak, ih gila kita berasa kayak pacaran lagi. Tuh. Prioritasnya tetap anak, kita tahu pas balik ke rumah, kita tahu kita orang tua. Iya, pas Nah, iya. Saat lagi self love, me time lah itu. Itu kan benar-benar anjir, akhirnya kita nggak gendong anak kita kayak bebas gitu loh. Nah itu menurut gue bentuk self love gue yang lagi gue terapkan sekarang. Dan itu saat gue sekolah parenting memang harus diajarkan. Memang harus lo ada waktu seminggu sekali berdua sama istri atau suami tanpa anak. Biar memaintain lu nggak ribut, biar maintain lu tetap anak muda gitu. Jangan sampai lu jadi orang tua terkesan jadi orang tua. Jadinya cepet tua katanya gitu. Jadi cepet tua ya. Jadinya cepet tua. Lu boleh jadi orang tua, tapi jangan terlihat jadi orang tua. Gitu. Orang tua depan anak aja. Jangan sampai depan orang jadi orang tua juga. Itu self love setelah punya anak. Setelah punya Berarti anak. Oke. berarti dapat satu lagi nih, me time itu termasuk dari self love juga. Betul. Oh iya, Itu memang jelas, iya kan? itu jelas, Ini itu jelas dapat- banget, itu jelas banget. Maksudnya ya kita tambahin satu lagi, me time itu termasuk salah satu bentuk self love selain splurging, betul kan? Iya, Ya, jadi dari podcast ini kalau bagi kalian yang belum tahu ya itu tuh juga termasuk bentuk dari self love juga. Tapi self love, basic self love itu me time. Jadi gua rasa orang-orang tahu self love itu me time dari dulu. Dimana lu menghabiskan waktu lu sendiri tanpa orang lain. Itu basicnya self love tuh itu. Sebelum ke spending, sebelum ke ngopi-ngopi hits zaman sekarang tuh. Dulu tuh cuma kayak gitu, kayak dulu mungkin kita self love di warnet. Iya. Me time. Nah itu me time tuh sebenarnya udah basic ke self love. Pas udah nikah, pas udah punya anak, lu balik ke era itu lagi bro. Kayak ini bukannya gue tidak sayang sama anak gue, cuma saat lu lagi anak lu nggak sama lu 2 jam aja, cukup 2 jam atau sejam ya, lu nggak gendong anak lu, kayak pinggang kita merasa enak sekali. Terus kayak kita bisa beda gitulah. Gue susah jelasinnya sih. Karena kalian merasakan itu cukup menarik walaupun cuma sejam. Karena gue sekarang mandi aja, mandi tuh harus buru-buru gue bro. Karena dia nangis kan, jadi gue mandi harus cepet gitu. Makanya gue udah 6 hari gak mandi ini sekarang. 6 hari. 6 Enggak hari. anjing, bercanda. Bambang, lu udah berapa hari, Bang? Enggak, gue udah mandi. Gue udah mandi kemarin. Ya gitu Malam lah ya, mandi bentuk-bentuk gue. self love Itu- yang ada di hidup kita yang kita alami. Iya. Mungkin kalian bisa tulis komen juga bentuk self love kalian apa Iya. di komen bawah. Yang Tapi lagi lu gue pernah gak alami sih itu. Si me time itu gue sangat butuh me time sekarang ini.
Gue saking self love-nya ya. Hah? Sempet pernah cium cermin. Oke, kita tutup di sini guys. Teman kita ngeri banget guys. Mulai aneh guys. Temen kita Ini ngeri banget. jadi Self love dia menyium dirinya sendiri di cermin itu. Betul. Itu definisi self love di dunia nyata tuh. Itu begitu tuh. Iya. Iya. Diartikan. self love. Extreme level nih. Iya. Ya udah deh. Jadi Langsung deh. pembahasan self love kali ini ya kita bisa simpulkan bahwa self love tuh ada banyak macam untuk mengekspresikan self love-nya tentunya ya. Ya, Ada betul. tadi yang me time, ada tadi yang Splurging. splurging. Udah Dan ada. ujungnya ya mencintai diri sendiri apa adanya, Betul. bersyukur. bersyukur. Kurang lebih kayak begitu kan ya. Ya, Jadi kita betul. konklusinya. Dan ya selamat datang di Kebalik, kan udah closing. kebalik. Salah. Udah closing. Oke, Dengan salah. akhir Bambang mencium dirinya sendiri di cermin, saatnya kita berjumpa di Hopi Pak Podcast berikutnya. Kenapa gue minum sih pas kayak gitu?